Di samping itu memang kita lihat ada pilkada. Nah, pilkada ini anggarannya sudah ada. Pada tahun 2019 itu sudah teranggarkan lebih kurang hampir 15 triliun untuk 270 daerah yang ada di pos APBD masing-masing. Yang sudah terpakai lebih kurang 5 triliun. Sekarang sisa 9,1 triliun. Begitu ada COVID, KPU mengeluarkan peraturan penundaan pada akhir Maret, penundaan tahapan pemilu. Pemilu dari 15 tahapan, 5 tahapan sudah terlalui, tinggal 10 ditunda di bulan Maret. Sehingga dengan adanya penundaan itu, Menteri Keuangan dan saya ulangi, Mendagri dan Menteri Keuangan, kami berdua langsung mengeluarkan peraturan untuk anggaran sebanyak 9,1 triliun untuk tahapan selanjutnya itu di-freeze, tidak boleh digunakan. Termasuk tidak boleh digunakan untuk COVID. Karena apa? Karena ada pos-pos yang lain. Sehingga 27,84 triliun di daerah-daerah untuk jaring pengaman sosial itu adalah dari pos lain selain pilkada. Pilkada tidak boleh diganggu karena kita mau mengantisipasi pilkada terlaksana di tahun 2020 atau 2021. Kita siapkan anggarannya dulu. Jangan sampai nanti kita tidak paham 2021 dinamika anggaran kita seperti apa. Oleh karena itu harus diamankan. Dan agenda politik ini harus berjalan. Kenapa? Karena 270 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya. Otomatis kita ingin agar kepala daerah terpilih, itulah kepala daerah, saya ulangi, kepala daerah yang memimpin adalah kepala daerah yang dipilih rakyat agar legitimasinya kuat. Bukan kepala daerah yang di PLT kan atau di pejabat sementarakan terutama oleh Kemendagri. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ada 9,1 triliun anggaran di APBD masing-masing 270 daerah yang dapat digunakan, tinggal dicairkan. Dan kami sudah memulakan surat dengan Menteri Keuangan untuk boleh mencairkan karena KPU sudah mengeluarkan peraturan baru tentang tahapan lanjutan per hari Jumat yang lalu. Tahapan dimulai 15 Juni hari Senin kemarin. Jadi mulai Senin kemarin sudah dimulai tahap lanjutan. Di antaranya adalah pengaktifan kembali KPU di daerah-daerah. Nah, kemudian memang ada anggaran tambahan yang diminta oleh KPUD masing-masing untuk terutama penambahan TPS dari 276 ribu kalau saya tidak salah menjadi 304.000 TPS, ditambah dengan anggaran untuk pembelian alat-alat pelindung diri dari COVID, baik untuk penyelenggara, pengaman, maupun untuk masyarakat pemilih. Dengan mengambil model yang ada di Korea. Karena Korea sudah melaksanakan pemilu legislatif nasional di tengah puncak pandemi. Dan mereka sukses. Nah, ini kita berkoordinasi dengan daerah, kemudian KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR, Kementerian Keuangan, sehingga koordinasi kami dan Kementerian Keuangan ada pos anggaran dari belanja lain Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk membantu tambahan yang diajukan oleh KPUD. Total antara KPU dengan Bawaslu, daerah-daerah dan pusat itu lebih kurang 5,1 triliun. Ini yang mungkin akan dipenuhi oleh Ibu Menteri Keuangan, sementara beliau akan mengeksekusi tahap pertama 1,02 triliun. Nah, dengan demikian ini tidak akan mengganggu APBD, tidak mengganggu APBD yang tambahan ini. Sementara yang untuk pilkada yang 9,1 triliun memang sudah di-freeze di dalam APBD, tidak mengganggu pos-pos lain. Nah, kemudian kita harapkan dengan adanya pilkada ini, jaring pengaman sosial akan dapat juga terdukung secara otomatis. Kenapa? Karena pengaktifkan penyelenggara pemilu 270 wilayah dengan 304.000 TPS per TPS, sebelum termasuk
panitia pemilihan kecamatan yang ad hoc, yang TPS saja 304.000 itu petugasnya lebih kurang 10 totalnya. 10 berarti lebih kurang 3 juta lebih. 3 juta lebih, 60% anggaran 14 triliun lebih dari APBD maupun dari APBN itu digunakan untuk insentif penyelenggara sebanyak 3 juta. Artinya real ini adalah program padat karya yang kemudian sama saja seperti memberikan bantuan kepada petugas-petugas TPS yang ada di bawah 3 juta, tapi harus kerja dulu, kira-kira gitulah, selama 6 bulan. Mulai bulan Juni sampai dengan Desember. Nah kemudian 40%-nya lagi itu digunakan untuk pembelian barang-barang yang berhubungan dengan pemilihan pilkada, juga untuk pelindung kesehatan, masker, hand sanitizer, sabun dan lain-lain. Kita harapkan dengan adanya 40% dari anggaran yang 14 triliun lebih ini akan menstimulasi ekonomi di daerah-daerah, terutama UMKM, mikro dan ultramikro. Jadi kita memiliki manfaat ganda. Ya, kalau dalam peribahasa kita sekali merengkuh dayung, 2 pulau terlampau. Ya, killing 2 birds with 1 stone. Jadi membantu masyarakat, adanya program padat karya, TPS-TPS, ini semua daerah bergerak, ekonomi bisa berjalan, distimulasi, tapi juga agenda politik juga selesai, sehingga akan terbentuk pemerintahan-pemerintahan di daerah-daerah yang kuat karena dipilih rakyat, dan kita harap dengan pemerintahan yang legitimasinya kuat di daerah-daerah, penanganan COVID akan jauh lebih serius lagi. Saya kira demikian rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.